Ramadhani TV, mutiara Islam, menyinari jiwa, mengajarkan hikmah dengan kalam Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel @salamadani TV. Saluran yang menyajikan berbagai info keagamaan, baik tauhid, syariah, ibadah, maupun muamalah. Setiap episode menyajikan sesuatu yang menarik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Channel ini diproduksi oleh Strategic Communication Center, SCC, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, Fikom Unisba. Terima kasih atas dukungan Anda dan selamat menikmati, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati manusia bukan sekadar segumpal daging yang berdetak di dalam dada. Denyutnya memang memberi tanda kehidupan jasmani, tetapi maknanya jauh melampaui itu. Hati adalah pusat rasa, arah, dan cahaya yang menghidupkan kesadaran manusia. Ia adalah ruang batin tempat keputusan terdalam diambil, tempat cinta dan kebencian berakar, tempat keyakinan tumbuh, atau justru layu. Ketika dilihat secara fisik, hati hanyalah organ yang memompa darah. Namun manusia selalu merasakan bahwa di sanalah sumber kehangatan dan kegelisahan, keteguhan dan keraguan. Bahkan dalam bahasa Arab, kata qalb tidak hanya menunjuk organ biologis, tetapi juga melambangkan pusat jiwa yang berbolak-balik, mudah tergoda, dan mudah kembali. Dalam pengalaman sehari-hari, hati adalah suara batin yang tak selalu terdengar, tetapi selalu terasa. Ia menyertai langkah kita saat menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Meski ilmu modern menyebut otak sebagai pusat emosi, setiap orang tahu, kegelisahan terasa menekan dada dan kebahagiaan membuat dada lapang. Hati menjadi simbol kemanusiaan yang hidup, bukan sekadar mekanisme tubuh. Al-Quran mengingatkan bahwa hati bukan hanya alat rasa, tetapi juga alat memahami kebenaran. Allah berfirman, "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha." Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami. Quran Surat Al-Hajj ayat 46. Ayat ini mengajak kita berpikir, mengapa hati disebut memahami? Rupanya pemahaman sejati lahir bukan hanya dari akal, tetapi dari kesadaran yang jernih, dari hati yang bersih. Pada hari ketika segala harta dan kekuasaan tak lagi berguna, yang menyelamatkan manusia hanyalah hati yang murni. Al-Quran menegaskan, "Yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salimin." Yaitu, pada hari harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 89-90. Rasulullah mengingatkan pula tentang pusat kendali ini. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika hati bersih, seluruh hidup terasa terarah. Jika hati sakit, hidup menjadi bimbang dan goyah. Jika hati mati, manusia tak lagi merasakan cahaya kebenaran. Ulama membagi hati ke dalam 3 keadaan. Qalbun salim, hati yang jernih dan bersih. Qalbun marid, hati yang masih hidup tetapi penuh debu hawa nafsu. Dan qalbun mayit, hati yang membatu tak lagi memantulkan cahaya ilahi.
Hati dapat diibaratkan cermin. Cermin yang terjaga kebersihannya memantulkan cahaya dengan jernih, sedangkan cermin berdebu membuat pantulan buram, dan cermin berkarat tak lagi memantulkan apapun. Begitu pula hati, semakin bersih, semakin tajam menangkap kebenaran. Semakin kotor, semakin gelap dan mati rasa. Merenungkan hati berarti merenungkan inti kemanusiaan. Hidup tidak sekadar tentang detak jantung atau napas yang berulang, tetapi tentang arah dan kejernihan batin. Hati yang bersih adalah kunci kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Membersihkannya adalah tugas seumur hidup, agar ia mampu terus memantulkan cahaya kebenaran yang datang dari Tuhan. Hati yang sakit tidak selalu tampak di wajah atau terdengar dalam ucapan. Ia sering bekerja dalam diam, mengubah cara pandang, mengaburkan nurani, dan perlahan menutup pintu kebenaran. Bila jasad sakit, manusia segera mencari obat. Tetapi bila hati yang sakit, banyak orang tak menyadarinya. Atau lebih parah lagi, merasa dirinya sehat. Penyakit hati bukanlah sekadar rasa gelisah atau sedih. Ia adalah kerusakan batin yang membuat manusia kehilangan kepekaan terhadap yang benar dan salah. Al-Quran menyebutkan dengan jelas, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada." Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 10. Ayat ini menggambarkan bahwa penyakit hati tidak hanya membuat manusia gelap mata, tetapi juga menjadikan keburukan semakin mengakar jika tidak diobati. Ketika hati sakit, kebohongan terasa ringan, kezoliman terasa wajar, dan kebenaran terasa asing. Penyakit hati muncul dalam berbagai bentuk. Kesombongan yang membuat seseorang buta terhadap nasihat, iri hati yang mengikis ketentraman, kemunafikan yang membelah kepribadian, cinta dunia yang membelenggu jiwa. Semua ini membuat manusia jauh dari Allah dan kehilangan arah dalam hidupnya. Rasulullah pernah berdoa agar hatinya tetap teguh. Ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmizi. Doa ini menunjukkan betapa hati mudah berubah dan betapa bahayanya bila perubahan itu condong pada keburukan. Jika hati tidak dijaga, ia akan menjadi sumber keputusan salah yang mengarahkan seluruh hidup pada kehancuran. Hati yang sakit juga merusak pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri. Ia menipu pemiliknya dengan merasa benar saat berbuat salah, merasa suci saat penuh dosa, dan merasa kuat padahal rapuh. Dalam kondisi seperti ini, nasihat yang datang tidak lagi menembus dan kebenaran tidak lagi terasa indah. Seperti cermin yang berkarat, hati yang penuh penyakit tidak mampu memantulkan cahaya ilahi. Ia tidak lagi menjadi pusat bimbingan, melainkan sumber kesesatan. Dan yang paling mengerikan, penyakit hati jarang terasa sakit. Ia justru sering memberikan rasa nyaman palsu, membuat manusia merasa baik-baik saja hingga akhirnya terjerumus semakin jauh. Merenungkan bahaya penyakit hati seharusnya menumbuhkan kewaspadaan. Sama seperti tubuh yang perlu dirawat dengan makan sehat dan olahraga, hati pun perlu disucikan dengan dzikir, ilmu, dan amal soleh. Tanpa itu, hati akan semakin jauh dari fitrahnya, bersih, lembut, dan peka terhadap kebenaran. Ya Allah, inilah hatiku yang berbolak-balik di antara harapan dan kelalaian, yang Engkau titipkan sebagai pusat hidupku, namun sering kuabaikan. Betapa sering ia tersibukkan oleh dunia hingga lalai dari cahayamu. Betapa mudah ia condong pada hawa nafsu hingga lupa arah kembali. Ya Rob, jika Engkau dapati hati ini sakit, sembuhkanlah ia dengan rahmat-Mu. Jika Engkau dapati hati ini keras, luluhkanlah dengan kasih-Mu. Jika Engkau dapati hati ini gelap,
terangilah dengan cahayamu. Jangan biarkan ia mati sebelum sempat mengenalmu dengan sebenar-benarnya pengenalan. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, dan jangan engkau palingkan ia setelah kau beri petunjuk. Jadikanlah ia qalbun salim yang engkau ridhoi saat kembali kepadamu. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari kesombongan yang membutakan, dari iri hati yang menggerogoti, dari cinta dunia yang melaraikan, dan dari kemunafikan yang merobek jiwa. Tuhanku, jangan engkau biarkan aku merasa baik saat aku penuh dosa. Jangan engkau biarkan aku merasa cukup saat aku jauh darimu. Ajarkan aku menangis karena takut kepadamu, dan ajarkan aku tersenyum karena cintamu. Ya Allah, hati ini rapuh, hanya engkaulah penopangnya. Hati ini gelisah, hanya engkaulah penenangnya. Hati ini lemah, hanya engkaulah penguatnya. Terimalah hatiku kembali kepadamu, dalam keadaan bersih, lembut, dan bercahaya oleh ridhomu. dalam cahaya ilmu yang suci. Muhammad